Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hamaida Gaby. Oke, semoga kabar teman-teman baik-baik aja, dan semoga pandemi corona ini segera sirna dari Indonesia maupun di luar sana lah. Pokoknya seluruh dunia, pokoknya semoga aman-aman aja. Oke, di sebelum kita bahas apa ini ikan kecil-kecil di sini, jangan lupa subscribe, jangan lupa di like, dan kalau video ini bermanfaat tolong dibagikan ke teman-teman yang lain. Oke, jadi kenapa saya videoin ikan di sini, padahal di sini kelihatan kotor sekali, tapi enggak saya bersihin, ya emang sengaja gitu. Oke, jadi ceritanya ini dulu itu salah satu ikan jenis haberet betina awalnya. Jadi dulu di sini cuma satu ya, awalnya betina. Dia itu terkena cacing anal kayak gitu. Jadi cacing anal itu ciri-cirinya bagian pantat itu keluar, bagian anal itu keluar cacing merah-merah kayak gitu. Tapi kebetulan ini enggak ada ya di sini, karena ini oke, nanti aja lah ceritanya. Jadi kena cacing anal, akhirnya saya sendiriin di sini kayak gitu. Nah, kemarin ini tuh saya taruh di soliter kecil cupang itu loh, segini nih. Nah, ini ukuran 15-20 kayak gitu. Nah, setelah saya taruh di situ, harapan saya bisa sekalian sedikit mencari pengalaman atau meneliti sedikit ya. Jadi cacing anal itu dia maksudnya dia matinya itu bisa berapa lama kayak gitu setelah si ikan kena cacing anal. Nah, setelah saya taruh di soliter, tidak lama kemudian ternyata dia itu beranak. Nah, akhirnya saya taruh di soliter ini. Ini ukuran soliternya 20-15, tingginya 20, lebarnya 15. Setelah saya taruh di sini, anakannya mulai gede kan, padahal ini ikan gak saya rawat sama sekali. Dan seumur dia ini baru tak ganti air 1 kali. Jadi sampai segede ini nih, dia itu baru tak ganti air 1 kali, karena emang saya niatannya mau meneliti si cacing analnya tersebut kayak gitu. Nah, jadi apa sih penyebab cacing anal? Jadi kalau saya sendiri belum terlalu paham betul yang sebenar-benarnya itu cacing anal itu seperti apa, maksudnya penyebabnya itu seperti apa. Cuma sekedar pengalaman atau prediksi saya sendiri ya. Jadi ini tidak bisa diterapkan, atau maksudnya tidak bisa dijadikan patokan buat teman-teman yang lain. Buat semua orang ini tidak bisa dibikin, nggak bisa buat patokan kayak gitu, karena ini pengalaman pribadi saya. Jadi cacing anal ini salah satu penyebabnya itu yang pertama karena kotor, tempatnya terlalu kotor kayak gitu. Bisa jadi itu salah satu penyebab cacing anal ini bisa menyerang si ikan gaby. Terus faktor yang kedua yaitu pakan hidup. Nah, biasa teman-teman kasih cacing hidup itu, cacing sutra, itu bisa juga nyerang ikan gaby, akhirnya keluar cacing di analnya. Nah, ini sekali lagi ini cuma prediksi saya dan pengalaman saya pribadi. Ini tidak bisa jadi, sama teman-teman dijadiin patokan, itu nggak bisa. Nah, karena kenapa saya begini, karena saya dulu juga pernah mengalami cacing anal. Ini salah satunya. Kalau untuk, jadi ceritanya itu
si ikan ini itu anakan dari ikan yang kemarin saya pisah di sini karena dia kena cacing anal. Kebetulan itu karena saya ada filter semi undergravel, apa sih namanya bahasa Inggrisnya gak paham aku, pokoknya ikulah semi undergravel itulah ya skoi. Nah itu udah lama banget, itu sekitar 1 tahunan barang, hampir 1 tahun itu filter nggak pernah saya kuras, maksudnya nggak pernah saya cuci, jadi bener-bener kotor dalamnya. Akhirnya ada 2 ikan yang kena cacing anal. Nah yang pertama itu saya buang, yang kedua saya taruh di soliter. Nah setelah saya taruh di soliter, harapan saya pengen tahu berapa lama sih dia bisa bertahan hidup dalam posisi kena cacing anal. Setelah saya taruh di soliter, nggak lama kemudian dia malah beranak kan. Cuma awalnya di soliter kecil, soliter cupang 15 cm kali 10 cm. Nah saya perhatiin di situ sampai dia beberapa 1 minggu 2 minggu ikannya nggak mati. Si betina yang kena cacing anal tadi nggak mati. Akhirnya ada tempat kosong, ini soliter kecil, soliter cupang 20 kali 15 cm. Akhirnya saya taruh di sini, dan saya herannya itu si betina yang kena cacing anal dia sekitar 1 bulan lebih baru mati. Nah kalau teman-teman bisa lihat tuh di pojokan, ini baru mati kemarin, tuh nggak kelihatan. Nah itu indukannya emang indukannya kecil, ini baru mati kemarin. Nah jadi apa bukan kesimpulan sih, pengalaman yang saya dapat dari video ini, dari kejadian ini. Yang pertama, cacing anal dia modelnya tidak langsung membunuh si ikan, tapi hanya istilahnya nyiksa pelan-pelan kayak gitulah. Dia nggak langsung mati, langsung ketika kena cacing anal langsung mati, enggak, tapi dia bisa tetap hidup. Nah buktinya dulu saya pernah saya kena cacing anal semuanya. Jadi semua ikan kena cacing anal karena itu berbulan-bulan wadahnya nggak pernah saya kuras, outdoor sampai bawahnya itu penuh apa sih, kayak pokoknya banyak kotoran-kotoran, entah kotoran burung dari atas, entah daun-daun yang busuk, pokoknya sampai berbulan-bulan, bahkan bisa jadi hampir 1 tahunan lah. Itu akhirnya kena cacing anal. Setelah saya ketahui, saya nggak pernah kasih makan dia cacing sutra, bener-bener saya nggak pernah. Itu ikan bener-bener pure saya kasih pelet, tapi di situ dia bisa kena cacing anal. Makanya saya bilang dari pengalaman saya, cacing anal itu tidak hanya dari pakan hidup, tapi bisa juga karena tempat saking kotornya. Akhirnya saya taruh ember dan dia modelnya nggak langsung mati juga, sama kasusnya kayak yang di sini. Tapi kalau yang di sini ini ini saya taruh di indoor, kalau yang kemarin outdoor. Nah setelah sekitar 1 bulan lebih sedikit, sampai anaknya segede-segede ini nih, indukannya baru mati kemarin. Itu yang di pojokan, kelihatan nggak? Ini kepala, badannya udah dimakan keong. Ini bener-bener nggak pernah saya bersihin ya, makanya bawahnya kotor banget tuh. Ini nggak pernah saya bersihin. Jadi oke, lanjut lagi ke yang tadi, sedikit kesimpulan. Jadi ikan yang terkena cacing anal dia nggak langsung mati begitu aja, tapi dia masih bisa bertahan hidup. Buktinya ini sampai anakannya segede ini nih, ini umur 1 bulan lebih dikit, sampai anakannya segede ini dia baru mati, padahal posisi dia terkena cacing anal anakannya ini belum keluar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika si induknya itu terkena cacing anal,
belum tentu anakannya juga terkena cacing anal. Jadi walaupun betinanya posisi hamil nih, dia terkena cacing anal, belum tentu anakannya juga terkena. Terus buktinya apa? Ya ini buktinya. Ini anakan dari si betina yang terkena cacing anal. Ini udah 1 bulan lebih dikit. Ini jenisnya HB Red. Kenapa ukurannya segini ya? Karena ini nggak pernah saya urus, cuma saya kasih makan aja. Ini pakannya kebetulan saya kasih Otohim yang B2 gitu, karena kebetulan saya sehari-harinya pakai itu, makanya walaupun ini nggak pernah saya urus, nggak pernah saya kuras sampai sekotor ini, seumur-umur baru saya kuras 1 kali, seumur-umur dia hidup ya, dari dia lahir. Nah akhirnya ya segedenya inilah. Tapi yang saya bahas itu si cacing analnya itu tadi loh. Nah terus di tempat lain, di tempat teman saya, ini kasusnya juga sama. Jadi kenapa sih pemain partai, atau bukan pemain partai sih, ini lebih tepatnya buat teman-teman yang mainnya di outdoor dan dalam jumlah besar, pakai kolam yang agak gede, pakai kolam terpal atau box kulkas, bekas box kulkas, atau pakai apa tempatnya agak gedean, biasanya nggak ketahuan kalau terkena cacing anal. Karena apa? Yang pertama, ini menurut pandangan saya dan juga pengalaman saya pribadi ya, jangan jadiin sebagai patokan teman-teman. Yang pertama, ikan gepi ketika kena cacing anal, dia posisi normal. Jadi kalau teman-teman mainnya outdoor, kolam besar, kolam massal lah, pokoknya dikolamin kayak gitu, susah ketahuan kalau teman-teman nggak pernah ngecek pakai akuarium, nggak dilihat dari samping kayak gitu. Jadi yang pertama, dia kelihatan normal, untuk makannya dia normal, terus untuk renang-renangnya dia normal untuk yang di awal ya, terus juga dari postur tubuhnya juga dia normal. Nah jadi makanya kenapa ada beberapa teman dan juga saya pernah ngalamin juga yang model mainnya pakai mainnya outdoor, pakai kolam yang agak gede, jarang dikuras, jarang disifon, tiba-tiba mati. Nah salah satunya ini nih, cacing anal. Ciri-cirinya apa? Kalau cacing analnya itu udah terlalu lama, biasanya yang pertama, ikan gerakannya lebih pasif, maksudnya dia nggak gesit kayak gini nih. Ini walaupun nggak terawat tapi dia termasuknya gesit, aktif kan, jalan-jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, nafsu makannya berkurang. Jadi kalau udah terlalu lama nih, dia udah kena cacing anal udah agak lama sampai berminggu-minggu, maksudnya nafsu makannya itu berkurang. Jadi dia udah nggak nafsu makan kayak hari-hari biasa atau di awal-awal dia terkena cacing anal. Terus yang ketiga yang paling kelihatan, atau di fase dimana dia udah terlalu lama kena cacing anal, badannya kurus. Jadi badannya kurus. Nah itu salah satu ciri-ciri menurut saya salah satu ciri-ciri ikan terserang cacing anal. Tapi untuk badan yang kurus itu udah fase paling lama. Jadi kalau teman-teman ketahuan nih badannya tiba-tiba ikannya pada kurus, jarang makannya udah nggak senafsu yang dulu, jadi nafsu makannya berkurang. Terus teman-teman cek dari samping, oh ternyata ada cacing anal. Nah, berarti dia sudah terserang cacing anal sudah terlalu lama. Karena menurut saya itu fase terakhir. Setelah badannya kurus, ikan akhirnya mati kayak gitu. Jadi yang pertama ikan terlihat normal, badannya gemuk terlihat normal. Terus yang kedua, lama-lama nafsu makan berkurang. Yang ketiga, ikannya mulai pasif, gerakannya udah nggak seaktif seperti biasanya. Dan yang terakhir, ciri-cirinya itu badannya kurus kayak gitu. Nah terus juga
maksudnya sedikit saran buat teman-teman yang mainnya outdoor, dan terutama buat teman-teman yang mainnya dalam jumlah besar. Yang pertama, jaga air. Terus yang kedua, diusahain sifon. Kalau enggak mau kuras total, paling enggak sifon, rajin-rajin sifon. Terus kalau misal ada dedaunan, saran saya diambil lah, sebelum busuk itu diambil. Terus yang ketiga, ketika teman-teman pakai pakan cacing sutra, pastikan cacing benar-benar bersih. Dan kalau misalkan mau pakai cacing sutra juga, diusahakan dari kecil sudah dibiasain makan cacing, sehingga ketika dia udah dewasa dikasih makan cacing, pencernaannya itu bisa maksimal. Karena saya pernah nemuin ikan dari teman saya, dia seumur hidup belum pernah dikasih cacing sutra. Setelah umur 4 bulan dia dikasih cacing sutra, akhirnya keluar cacing dari anal, entah itu cacingnya dari sutranya sendiri, cacing sutranya, atau emang dari tempat yang kotor. Tapi menurut saya itu dari pakan hidup, jadi dari cacing sutra yang dia dimakan dia, tapi ketika dia umurnya udah tua kayak gitu. Nah itu, jadi itu salah satu pengalaman saya yang jadi saya bikin video ini prosesnya udah 1 bulan lebih ya, karena saya praktek cari pembuktian kayak gitu. Walaupun teori ini tidak bisa begitu aja diterapin di teman-teman yang lain, karena menurut saya di dunia hobi ini nggak ada tidak semua teori itu paten ya, karena setiap orang pasti punya pengalaman masing-masing, punya cerita masing-masing, punya cara masing-masing kayak gitu. Nah ini kebetulan cara saya, pengalaman saya, dan sedikit tips dari saya yang tadi saya sebutkan kayak gitu. Jadi ini ceritanya itu half black red atau singkatannya HB red. Tapi kalau teman-teman perhatiin, ini saya baru ketahuan kemarin, ini keluar koi 1 ekor nih, jantanan. Nah ini indukannya normal, betinanya normal juga, tapi anakannya keluar koi 1 ekor. Ini saya tahu baru kemarin nih. Jadi betinanya itu mati, baru ketahuan ini anakannya ada yang koi 1. Oke, ya emang kelihatannya kalau diperhatiin kurang kerjaan ya, karena saya nyimpen ikan yang sakit sampai dia beranak, sampai saya biarin sampai anakannya segede ini, emang kelihatannya kayak kurang kerjaan banget sih. Bisa jadi pandangan orang kayak gitu, tapi kalau untuk saya pribadi ini salah satu pengalaman saya yang bisa saya bagikan ke teman-teman juga ya, walaupun nanti teman-teman bisa nerima atau enggak, tapi saya cuma sekedar ingin sharing aja kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Apabila video ini bermanfaat, tolong dibagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa di like, jangan lupa di subrek ya, jangan lupa di subrek biar channel ini bisa lebih berkembang lagi, biar saya lebih semangat lagi bikin konten-konten yang lain. Oke, sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.